Perkenalkan, aku Azhara Dara dari Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang dengan mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Topik kita kali ini yaitu perubahan lingkungan dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kita masuk ke mitigasi. Kebijakan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kerangka konseptual untuk mengurangi dampak akibat bencana pada wilayah pesisir tersebut. Dengan adanya mitigasi bencana yang berupa pengenalan serta adaptasi bahaya alam maupun buatan manusia, sekaligus menghilangkan resiko jangka pendek, menengah, hingga panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan pengelolaan pesisir terpadu. Skema pelaksanaan pengelolaan merupakan upaya untuk mengelola elemen baik tentang sumber daya maupun aktivitas yang mempengaruhinya. Aspek pengambilan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir akan berdampak kumulatif dengan batas keseimbangan dan dapat mengelola pembangunan yang sifatnya multisektor. Kemudian juga bisa ditoleransi oleh lingkungan maupun masyarakat. Pengelolaan tersebut melalui keseimbangan baik keseimbangan ekologis, keseimbangan pemanfaatan, dan pencegahan bencana. Pengelolaan mulai dari lingkungan biofisik, habitat, infrastruktur penting seperti pulau-pulau kecil, mangrove, terumbu karang, atau yang lainnya. Selain itu, juga aspek sosial ekonomi yang terdiri dari populasi penduduk, kegiatan perekonomian, pembangunan, serta profil kelembagaan. Terakhir yaitu dari aspek pembangunan terdiri dari pengelolaan dan pembangunan dermaga serta pelabuhan. Sedangkan dari bencana alam berupa penanggulangan erosi pantai, pasang tinggi, badai, tsunami, dan gempa. Perencanaan mitigasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi daerah bencana melalui pengumpulan data dan informasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat nasional. Yang kedua yaitu mengetahui kelayakan program dari segi analisis dampak lingkungan. Selanjutnya dibangunlah suatu struktur perlindungan pantai. Namun dari skema tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dengan pembangunan struktur pelindung pantai yang alami atau yang biasa disebut dengan building with nature, seperti penanaman bakau atau mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau buatan, seperti seawall, revetment, groin, yang terbuat dari batu-batuan dan beton. Begitu juga dengan keterpaduan program antar sektor dalam pengembangan daerah pesisir. Selanjutnya yaitu tujuan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir. Tujuan yang pertama yaitu untuk melindungi integritas ekologi dari suatu ekosistem pesisir karena ekosistem ini berada dalam kondisi ekstrim, mulai dari konsentrasi salinitas tinggi, hempasan angin, dan kisaran perubahan temperatur air yang tinggi. Suatu ekosistem juga mendapatkan suplai nutrisi yang cukup banyak dari aliran sungai. Selain itu, membutuhkan kecukupan sinar matahari pada perairan dangkal yang mendukung produktivitas suatu perairan. Kondisi inilah yang membuat mengapa pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dari ekosistem tersebut harus tetap memperhatikan nuansa ekologisnya. Sedangkan yang kedua yaitu demi tujuan mencegah kelebihan material yang sifatnya mencegah hilangnya sumber daya akibat bencana baik ombak besar, ekstrim, banjir, badai, tsunami, gempa bumi, dan juga abrasi pantai. Sekaligus mengurangi dampak negatif yang mengganggu keseimbangan ekosistem dari pembangunan prasarana fisik pada wilayah maupun daerah pesisir, yang hal ini juga membantu dalam menentukan kelayakan kegiatan pembangunan serta pemanfaatan wilayah maupun sumber daya pesisir, tentunya bagi kepentingan manusia, baik budidaya, perikanan, industri, pelabuhan, perumahan, dan kawasan rekreasi. Dari semua tujuan memiliki inti bahwa pelaksanaan pengelolaan tersebut untuk memadukan aktivitas-aktivitas pembangunan serta upaya pengelolaan yang berbeda, baik pihak masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan lainnya, sehingga dapat mencapai semua tujuan tersebut atas pencegahan bencana, ekologi, dan pemanfaatan. Oleh karena itu, perlu adanya mitigasi bencana dalam
pengelolaan wilayah pesisir. Setidaknya manusia dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dengan mengadakan persiapan dini. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dadah.